Sosialisasi. Dalam ilmu sosiologi, sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari atau memahami norma dan nilai yang nantinya akan mempengaruhi terhadap cara kita berperilaku. Sosialisasi adalah proses seorang atau individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Lalu berdasarkan bentuknya, sosialisasi terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima sejak kita lahir atau saat kita masih kecil, yang kita terima dari keluarga. Sedangkan yang kedua adalah sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga. Misalnya seperti sekolah, teman sebaya atau sepermainan, tempat kerja, dan lain-lain. Lalu bagaimana sosialisasi itu bisa terjadi? Sosialisasi bisa terjadi karena adanya agen-agen sosialisasi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu agen-agen sosialisasi, pengertian masing-masing dari agen sosialisasi, serta peran agen sosialisasi dalam interaksi sosial dan lain-lain. Mari kita bahas apa itu agen-agen sosialisasi. Di dalam sosiologi, pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi disebut sebagai agen atau media sosialisasi. Jadi, agen-agen sosialisasi merupakan pihak-pihak atau orang-orang yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Steve Wheeler dan Jerry Jacob mengidentifikasikan bahwa agen sosialisasi terdiri dari 4 agen utama. Keempat agen atau media sosialisasi tersebut adalah keluarga, teman sebaya atau teman sepermainan, sekolah, dan media massa. Keduanya mendefinisikan 4 agen tersebut berdasarkan kondisi sosial masyarakat Amerika Serikat. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di negara lain juga dapat diterapkan agen-agen yang sama. Lalu kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu keluarga. Apa keluarga? Karena keluarga merupakan pihak pertama yang memberitahu atau mengajarkan kita mengenai nilai dan norma yang berlaku. Seperti mengajarkan sopan santun yang berlaku di masyarakat dan lain. Pola asuh dan interaksi keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter serta kepribadian individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang mendidik dan mempersiapkan individu agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Pada awal kehidupan seseorang, agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Sedangkan pada masyarakat yang menganut atau mengenal sistem keluarga atau kekerabatan diperluas, maka agen sosialisasinya menjadi lebih luas. Dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga, meliputi kakek, nenek, paman, bibi, dan di samping anggota keluarga inti. Dan juga pada masa sekarang ini, pengasuh atau babysitter dan pekerja di dalam penitipan anak. Status bukan anggota keluarga juga berperan besar dalam proses sosialisasi seorang anak. Di dalam keluarga, peran orang tua sangat penting di dalam memperkenalkan individu pada masyarakat tempat tinggalnya. Melalui interaksi yang terjadi dalam keluarga, individu belajar tentang pola perilaku, sikap, keyakinan, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada masyarakat modern, seorang anak sangat bergantung pada cara orang tua atau keluarga mendidiknya. Contohnya pola perilaku dan sikap anggota keluarga yang cenderung disiplin akan mudah terinternalisasi dalam diri seorang anak, sehingga menjadikannya selalu bersikap disiplin. Akan tetapi, pengaruh orang tua yang sangat dominan tidak jarang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anaknya sendiri, seperti misalnya penganiayaan dan lain-lain. Agen sosialisasi yang selanjutnya adalah kelompok teman sebaya atau sepermainan.
Setelah anak dapat berjalan, berbicara, dan bepergian, ia mulai bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga lain. Pada tahap ini, anak-anak memasuki game stage, fase di mana ia mulai mempelajari berbagai aturan tentang peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat. Dengan bermain, ia mulai mengenali nilai-nilai keadilan, kebenaran, toleransi, atau solidaritas. Contohnya, bermain dengan teman tidak boleh curang atau mau menang sendiri. Apabila curang dan mau menang sendiri, maka teman-temannya tidak akan mau lagi bermain dengannya. Jadi, agar diterima di dalam suatu anggota kelompok, individu dituntut untuk mematuhi berbagai macam aturan yang ada di dalamnya. Melalui kelompok teman sebaya, individu akan belajar hidup bersosialisasi. Berbagai pengaruh yang muncul ketika individu mulai bergaul dengan teman sebayanya, khususnya pada masa remaja. Pada masa tersebut perlu diwaspadai. Hal tersebut dikarenakan individu pada usia remaja relatif mudah terpengaruh hal-hal negatif apabila dasar sosialisasi keluarga yang diterimanya sebelumnya kurang kuat. Teman sepermainan dapat mempengaruhi tindakan sosial individu yang mengarah pada hal yang positif, namun ada juga yang mengarah pada hal yang negatif. Kemudian, agen sosialisasi yang selanjutnya adalah sekolah atau pendidikan formal. Di sini, seseorang akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan oleh keluarga maupun kelompok teman sepermainannya. Sekolah mempersiapkannya untuk peran-peran yang baru di masa yang akan datang, ketika individu tidak bergantung lagi kepada orang tua dan keluarga. Sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan intelektual seorang anak, tetapi juga mempengaruhi hal lain seperti kemandirian, tanggung jawab, dan tata tertib. Obed Riben berpendapat bahwa yang dipelajari seorang anak di sekolah di samping menulis, membaca, dan berhitung adalah aturan mengenai kemandirian atau independen, prestasi atau achievement, universalisme, dan spesifitas. Menurut Riben, di sekolah seorang anak harus belajar mandiri. Apabila di rumah seorang anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam melakukan berbagai pekerjaan, maka di sekolah sebagian besar tugas harus dilakukan sendiri dan dengan penuh tanggung jawab. Ketergantungan pada orang tua yang dijumpai di rumah tidak terlihat di lingkungan sekolah. Guru menuntut kemandirian dan tanggung jawab pribadi dalam menunaikan tugas-tugas sekolah. Kerjasama di dalam kelas hanya dibolehkan apabila tidak melibatkan suatu kecurangan atau penipuan, seperti misalnya mencontek pada saat ujian sekolah. Di rumah, peranan seorang anak terkait dengan peranan-peranan yang dimilikinya, seperti peranan sebagai anak laki-laki atau sebagai anak perempuan, dan peranan sebagai adik atau sebagai kakak. Semua itu merupakan peranan yang dibawa sejak lahir. Sementara di sekolah, peranan yang menonjol adalah peranan yang diraih apabila meraih sebuah prestasi. Kedudukan anak di suatu jenjang pendidikan tertentu atau peringkatnya di dalam jenjang prestasi di dalam kelas. Meskipun orang tua juga mendorong anak untuk berprestasi, menurut Riben, peranan sekolah adalah memiliki peran yang lebih besar. Di dalam keluarga, seorang anak cenderung mendapatkan perlakuan khusus dari orang tuanya karena mereka adalah anak orang tua tersebut. Namun sebaliknya, di sekolah semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama atau universalisme.
Di sekolah, kegiatan siswa dan penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misalnya, kekeliruan yang dilakukan seorang anak di dalam mata pelajaran matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya terhadap prestasi anak itu di mata pelajaran yang lain. Ia dapat memperoleh kegagalan dan kritik dalam satu pelajaran, tetapi meraih keberhasilan dan pujian di dalam mata pelajaran yang lain. Sementara di dalam keluarga, kegiatan anak dan penilaian terhadapnya tidak dilakukan secara spesifik seperti di sekolah. Seorang anak yang dihukum oleh orang tuanya karena melakukan kesalahan di bidang-bidang tertentu, seperti misalnya memecahkan piring pada saat makan, pergi tanpa izin, tawuran, dan lain-lain, mungkin berlaku pula di bidang-bidang lain yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian yang selanjutnya, sampailah kita pada agen sosialisasi yang terakhir, yaitu media massa. Media massa merupakan suatu bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa terdiri atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah misalnya surat kabar, majalah. Sedangkan media elektronik contohnya adalah radio, televisi, internet, Minat anak-anak terhadap film, siaran kaset, televisi CD, dan yang lain-lain. menayangkan berbagai jenis film membuat media ini begitu dominan dalam proses sosialisasi karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar televisi dibandingkan waktu yang digunakan untuk belajar. Penayangan film-film keras dan brutal melalui televisi dapat menimbulkan perilaku yang keras pula. Selain itu, dapat pula mempengaruhi sikap dan perilaku agresif pada anak-anak. Iklan yang ditayangkan melalui televisi pun mempunyai potensi untuk memicu perubahan pola konsumsi atau gaya hidup masyarakat. Pesan-pesan yang dipelajari dari setiap pelaku sosial tidak selalu sepadan satu dengan yang lain. Apa yang diajarkan keluarga bisa jadi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kelompok sepermainan atau sekolah. Contoh, seorang anak dilarang keras oleh keluarganya menggunakan obat terlarang sebab bisa membahayakan tubuhnya. Namun di lingkungan sepermainannya, anak itu tidak dapat menolak ajakan teman untuk mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Jika pesan-pesan yang disampaikan setiap pelaku sosialisasi sepadan, maka proses sosialisasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, apabila saling bertentangan, akan dijumpai kecenderungan seseorang mengalami konflik pribadi karena bingung dan terombang-ambing oleh pelaku-pelaku sosialisasi tersebut, seperti memilih mengikuti ajaran keluarganya atau teman sepermainannya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang telah saya gunakan mengenai agen-agen sosialisasi ini. Demikianlah pemaparan dari saya dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Banyak kesalahan dan kekeliruan dalam pemaparan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Pendidikan Bapak Sony Junaidi SPDMPD dan juga teman-teman program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Universitas 17 Agustus Semarang. Terima kasih sekali lagi, salam Rahayu.